Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Selvianti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, Program Studi Teknologi Pangan dengan NPM 253020016. Di sini saya akan presentasi yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga hasil dari proses panjang perjalanan bangsa, penuh perjuangan, konflik, penyatuan, dan pengorbanan. Nilai-nilai dalam Pancasila sebenarnya sudah hidup di tengah masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang selanjutnya, akar historis nilai Pancasila. Abad ke-20, masyarakat Nusantara telah memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong atau kebersamaan membantu satu sama lain, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, toleransi beragama yang terlihat dari berbagai kerajaan Nusantara, keadilan sosial dalam sistem adat dan hukum tradisional. Nilai inilah yang menjadi pondasi lahirnya Pancasila. Yang selanjutnya adalah latar belakang perumusan Pancasila. Pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, sehingga menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mempersiapkannya, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengusulkan dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno menyebut 5 dasar. Yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini kemudian menjadi dasar pembentuk Panitia 9. Yang selanjutnya, Piagam Jakarta dan pengesahan Pancasila. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, demi persatuan bangsa, rumusan sila pertama disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa per 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya, Pancasila pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1949. Dalam masa revolusi fisik ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, Pancasila menjadi sumber semangat perjuangan, landasan persatuan rakyat dari berbagai suku, agama, dan golongan, dasar pemerintahan republik yang baru lahir, dan nilai gotong royong tampak jelas dalam perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya, Pancasila pada era demokrasi, liberal, dan demokrasi terpimpin. Periode 1950 sampai 1959 ditandai banyaknya partai politik dan perbedaan ideologi.
Namun, Pancasila tetap menjadi landasan bersama di tengah konflik politik. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno mencoba kembali pada nilai asli bangsa, meskipun terjadi ketidakseimbangan kekuasaan di masa ini. Nah, yang selanjutnya ini Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditekankan sebagai satu-satunya ideologi nasional. Dilaksanakan program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Lalu pembangunan nasional banyak menggunakan Pancasila sebagai legitimasi. Lalu namun praktiknya Pancasila kadang disalahgunakan sebagai alat politik dan pemerintah. Lalu ini Pancasila pada era reformasi 1998 sampai sekarang. Reformasi membawa perubahan. Pancasila dipulihkan sebagai nilai moral dan filosofis, bukan alat politik. Demokrasi, HAM, dan kebebasan berpendapat diperkuat. Pemerintah membentuk BPIP untuk menghidupkan kembali pendidikan Pancasila. Pancasila ditekankan sebagai pedoman etika bagi masyarakat Indonesia modern. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan relevansi Pancasila di era globalisasi. Pada masa digital, arus informasi sangat bebas. Pancasila berperan sebagai filter budaya asing yang tidak sesuai jati diri bangsa, penyeimbangan antara kemajuan teknologi dan moralitas, menjaga kerukunan bangsa di tengah perbedaan, benteng dari radikalisme, intoleransi, dan perpecahan. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara yang lahir dari proses sejarah panjang bangsa Indonesia, mulai dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara hingga perumusan resmi pada tahun 1945. Sepanjang perjalanan bangsa dari masa kemerdekaan, revolusi fisik, Orde Baru, hingga reformasi, Pancasila selalu menjadi pedoman yang menjaga persatuan dan arah kehidupan berbangsa. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, Pancasila tetap relevan sebagai filter terhadap pengaruh negatif serta sebagai landasan moral untuk membangun karakter bangsa. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting untuk terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar persatuan, keadilan, dan identitas nasional tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.